Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya Ava Gaming. Kali ini kita bakal klarifikasi ya tentang kejadian Celi Boy ya, dari Celi Boy, Bajan ya kan, nyindir bikin sampai kasus yang sama streamer Nimo itu ya, si Ruben ya tepatnya ya, dan sampai saya dikeluarkan dari RRQ ya. Ini saya pengen menceritakan apa yang sebenarnya terjadi gitu ya. Jadi ini banyak yang belum kita ceritain ya. Jadi di sini pertama-tama kalian bisa lihat dulu ke fanspage saya yaitu Ava Gaming ya. Di sini pada tanggal 30 Juli bisa kalian lihat nih. 30 Juli ya kan. 30 Juli pada jam 8.46 saya melakukan live streaming dan itu kelarnya 5 jam kemudian ya, bisa dilihat ya. Yaitu tepatnya jam 2 berarti ya, jam 8 tambah 5 ya, jam 2 intinya siang waktu Indonesia Barat ya. Nah, di sini kontennya ya kalian bisa lihat aja kalau nggak percaya, dari 30 Juli gitu ya. Ya Nah, ampun, nah ini saya capek gue. ketemu Celi Boy gitu ya. Celi Boy di mana sih? Story pun masih jadi. Ampun, kalian ngapa? Mana ya? Bentar, Jadi bentar, cegat bentar. Nah, yang Ruby. ini nih. Nah, ya match kedua ya, di sini ya ada Celi Boy, dia pakai Lancelot ya kan. Nah, saya kata-katain. Nah, itu sebenarnya setelah saya selesai nge-live gitu ya, 30 Juli ya, bisa lihat ya. 30 Juli setelah saya selesai nge-live gitu kan. Nah, di sini jam 2 siang kelar live-nya gitu kan. Nah, kalian bisa lihat ke sini bentar. Nah, ini kalian lihat ya. Di sini saya sudah langsung meminta maaf ke Celi Boy-nya, langsung DM dia ya. Lihat, 30 Juli pada jam 2 siang waktu Indonesia Barat ya. Halo Bang Celi Boy, saya RRQ Pandan dan saya tadi ketemu Abang di rank dan sedang melakukan streaming ya. Saya minta maaf kalau ada kata-kata yang menyakitkan Abang di streaming saya, karena semua itu hanyalah gimmick. Terima kasih Bang. Nah, ini kalian bisa lihat ya. Ya emang emang sebenarnya ini nggak boleh diungkapin sih, soalnya ini ya ini kayak teknik marketing lah, teknik marketing masing-masing ya. Jadi itu semua hanya gimmick ya teman-teman ya. Nah, ini klarifikasi yang sebenarnya ya. Ya, ini klarifikasi yang sebenarnya. Jadi biar kita semua tahu gitu ya. Nah, ini 30 Juli kan. Tapi viralnya kapan kita bisa lihat, kita langsung ke TikTok dulu ya, buka TikTok. Nah, kalian buka TikTok. Nah, ini kalian buka Spotlight TV ya. Kalian langsung pencet di sini tuh. Tanggal berapa? 88. Viralnya baru tanggal 8, berarti 1 minggu kemudian. Ya udah lama banget ya, udah lewat 1 minggu ya. Nah, di sini langsung viral di situ kan, tanggal 8 ya, lihat ya, bisa lihat ya. Tuh Bang Jago ngejatuhin alter ego Celibo ya. Nah, setelah karena viral ini, ini si RRQ kena serang gitu ya, dari akun TikTok, Instagram, YouTube ya kan, semuanya diserang pokoknya ya. Buat apa ngeluarin gue gitu kan. Nah, di sini kita bentar. Mana ya? Nah, di sini pada tanggal 9 Agustus, jadi besoknya ya, sejak viral itu besoknya langsung dibikin grup ya kan, sama tim RRQ-nya. Kan bisa lihat ya, disuruh bikin. Setelah melalui diskusi dan rapat dari manajemen, kita selaku dari manajemen RRQ memutuskan Ava diharuskan untuk membuat pemberitahuan permintaan maaf ya di channel streamingnya pribadi ya kan, atau Instagram intinya ya, terkait masalah tersebut ya kan. Karena untuk menjaga citra baik manajemen kami yaitu RRQ ya kan, dengan pihak alter ego gitu ya, harus dibikin 2 kali 24 jam klarifikasi begitu ya. Nah, ini selanjutnya bisa kalian baca ya kan. Nah, talking pointnya gitu ya, bisa baca ya, sesuai yang kemarin aku klarifikasi gitu, apa aja yang disuruh gitu loh. Minta maaf ke RRQ selaku manajemen ya kan. Kedua juga minta maaf pada seluruh pihak yang tersinggung ya kan, termasuk yang alter ego Celiboynya kan. Nah, ini juga klarifikasi. Nah, yang ketiga nih, klarifikasi maksud dari perkataannya selama streamingnya, jangan beralasan gimmick. Nah, itu kenapa ya masalahnya nggak kelar-kelar gitu kan. Jadi tuh klarifikasinya tuh nggak boleh dengan alasan gimmick gitu loh. Padahal kita udah minta maaf ke alter egonya ya kan. Wah ya, emang faktanya itu hanya gimmick gitu ya. Tapi emang nggak dibolehin sama dari RRQ-nya gitu. Atau meniru Donki gitu kan. Karena akan memperburuk citra streamer. Nah, ini juga bakal memperburuk citra streamer kayak begitu ya teman-teman ya.
Nah, jadi itulah kenapa gue nggak pernah bongkar yang tentang bagian ini ya. Sampai gue dikeluarin dari RRQ gue baru bongkar gitu ya. Karena emang dilarang gitu ya. Ya, jadi gue udah dikeluarin gue baru bisa bongkar kayak beginian gitu loh. Nah, gitu ya, bisa dilihat ya, beritahu bahwa streamer sadar pokoknya yang kemarin lah klarifikasi lah. Nah, yang soal saya klarifikasi tentang yang TikTok, sering lihat TikToknya Celi Boy jadi dekat gitu kan, apalagi dia main gitar gitu kan, nyanyi sambil main gitar. Nah, itu sebenarnya bercandaan aja gitu loh, paham nggak? Ya, jadi itu tuh kayak alasan yang dicandain, karena kan nggak bisa pakai alasan yang serius kan, yang faktanya nggak bisa dipakai. Ya udah, kita sekalian aja pakai yang bual-bual gitu loh. Itu sebenarnya gue yang sering lihat di TikTok pakai gitar tuh si Leo Murphy gitu loh. Ya, Leo Murphy, tahu gak Leo Murphy? Dia kan sering tuh nyanyi di TikTok gitu kan. Dia upload pakai gitar. Nah, itu Leo Murphy, bukan Celi Boy sebenarnya. Ya cuman alasannya tuh kayak ngadi-ngadi kayak begitu lah ya. Karena kan nggak bisa pakai alasan yang sebenarnya kayak begitu ya. Sekalian aja deh ngadi-ngadi aja gitu loh. Ya nggak mungkin kita beralasan kayak begitu, nggak mungkin. Habis itu, nah ini bisa dibaca lagi ya, baca aja sendiri. Nah, ini katanya kan nggak bisa kan, Bang. Kalau emang mau klarifikasi, saya bilang kan harusnya pakai SS ini aja lebih bagus gitu, biar masalahnya cepat kelar gitu. Saat itu juga pasti langsung kelar, gue jamin ya. Ya kan, dia pokoknya, kamu kenal gak sama Celi Boy, dia kenal kamu gak gitu kan. Saya jawab lagi, saya langsung minta maaf ke orangnya langsung setelah live. Ya pasti mereka lebih paham, Bang. Kalian pasti paham gitu ya. Karena kan itu 1 minggu kemudian, itu kan langsung saya minta maaf pas kelar live langsung. Dan ada buktinya, itu dia yang tadi ya. Nah, habis itu ya karena dia ngomong kayak begitu kan katanya kan. Nah, itulah kenapa juga, itu juga alasannya ya. Itulah alasannya kenapa si Celi Boy ini kalem-kalem aja. Dia pasti udah baca DM dari gue gitu ya, pasti udah baca gitulah kenapa Celi Boy-nya nggak ada nggak ada tanggapin sama sekali. Bahkan si Celi Boy-nya bilang udah kalian move on, katanya kan dia udah klarifikasi, udah minta maaf kayak begitu kan. Nah, intinya tuh semua yang gue live streaming kayak begitu tuh sebenarnya hanya gimmick lah intinya ya. Itu ya emang cara kita buat narik penonton sebenarnya kayak begitu ya teman-teman ya. Nah, habis itu saya bilang kayak begini, saya kalau bisa jadi player MPL saya pasti mau gitu kan. Saya bilang kan pengen banget, biar saya buktiin ke mereka. Kan bilang kan saya cuman ini, gue maksudnya kan bilang gue itu cuman public gitu kan, nggak pernah masuk MPL kan. Nah, saya pengen buktiin gitu ya. Kebanyakan kan pro player sekarang kan jadi pro player tuh cuman sebagai batu loncatan gitu loh, batu loncatan buat jadi streamer terkenal kayak begitu kan. Lu masuk MPL udah pasti jadi streamer terkenal, betul gak? Betul kan? Nah, ini juga sama, Bang. Saya malah kebalik gitu. Saya udah jadi streamer terkenal, malah mau masuk MPL, kebalik. Aneh kan? Nah, ini cuman pengen buktiin ke kalian bahwa gue emang jago gitu loh. Ya nih, baca nih. Biar saya buktiin ke mereka, saya nggak cuma ngomong gitu kan. Sekalipun menang, nggak dikasih hadiahnya pun nggak apa-apa, gue bilang loh. Sepeser pun nggak apa-apa, gue bilang, nggak bakal saya terima ya. Gue bilang ya nggak oke aja, nggak bisa jadi player MPL ya kan. Ini bukan masalah jadi sesama pemain MPL, katanya kan. Nah, bahkan saya bilang begini loh, kalian baca nih, saya bayar 100 juta buat jadi player MPL pun nggak apa-apa. Tuh baca kalian, swear Bang, walau bagi mereka itu kecil, saya cuma pengen buktiin ke mereka, yaitu ke kalian gitu loh. Bahkan saya sampai bilang kayak begitu ya. Tuh baca kalian, bayar 100 juta pun saya buat jadi player MPL nggak apa-apa, serius ya, demi buktiin ke kalian. Orang kebanyakan jadi pro player ya, orang kebanyakan buat jadi pro player MPL itu sebagai loncatan doang, batu loncatan buat jadi streamer terkenal. Ini gue udah jadi streamer terkenal malah pengen masuk jadi MPL, aneh kan? Kebalik kan ya. Nggak apa-apa, gue tuh masih jiwa muda, pengen buktiin gitu loh ya. Gue kalau ada kesempatan sampai sekarang pasti gue masuk gitu aja ya. Nah, ini juga saya balas lagi nih kan. Saya kalau nggak tahu ya, kalau emang tahu sebenarnya emang benar-benar nggak tahu gitu kan. Kalau nggak bisa hina sekecil apapun player MPL di situ kan, saya cuma bilang goblok gitu kan. Nggak ada pakai nama hewan gitu kan. Pokoknya saya tahu batasannya, intinya cuma goblok dan bilang dia digendong, itu kan gimmick doang gitu kan. Bahkan saya langsung minta maaf ke Celi Boy-nya tadi ya, bisa dibaca ya.
Ya nggak bakal saya lakuin, saya bilang kan, swear gitu. Dampaknya gede banget nih yang tadi nih. Bentar-bentar. Yang ini, nah yang ini tuh. Ya, sekali lagi ya, dibaca sekali lagi itu. Semua itu hanyalah gimmick. Langsung saya minta maaf di saat saya kelar live 30 Juli itu ya. Bisa dilihat baik-baik ya. Nah ini saya jelasin lagi kan, di itu mereka nyuruh kita streaming jadi lebih positif gitu kan. Jangan, pokoknya harus harus cool down lah intinya, kata mereka harus positif banget. Pokoknya jangan nyinggung-nyinggung public figure yang lain gitu kan. Nah terus saya jelasin lagi nih. Tuh saya jelasin. Iya bang, makasih banyak bantuan dan sarannya ya kan. Saya di FB live streaming udah 2 tahun lebih ya kan. Dari 2019. Ya kan, Mei 2019 itu ya. Udah 2 tahun lebih dan 1,5 tahun saya live. Saya memerankan peran protagonis. Ingat, ini dunia entertain ya. Saya memerankan peran protagonis, peran baik gitu kan, orang baik dengan sangat baik ya. Gak ada ngebacot sama sekali. Kalian bisa lihat deh live streaming gue ya setahun yang lalu gitu kan. Itu benar-benar kalem, nggak ada toksik, nggak ada apa-apa, intinya kalem doang gitu loh. Bahkan ngomong goblok aja nggak ada, ngomong goblok bodoh tuh nggak ada, bener-bener nggak ada loh. Bisa dicek, kalian scroll tuh ya, scroll aja kalau nggak percaya, kalem banget ya. Tapi nggak ada dampaknya gitu loh, bener-bener nggak ada dampaknya gitu ya. Ya tuh, nggak ada ngebacot sama sekali, ngomong goblok bahkan juga nggak ada sama sekali, dan benar-benar nggak ada dampaknya ke live saya gitu ya. Nggak ada, bisa cek aja scroll pas gue kalem-kalemnya itu ya. Ngomong goblok aja nggak ada ya. Gaji saya tahu nggak ngestak di berapa? 30 doang ya, 30 ya JT ya per bulan gitu ya. Nah ini saya mencoba memerankan peran antagonis ya kan, dan mereka baper gitu kan. Ya berarti saya berhasil memerankan karakter antagonisnya, betul gak? Ya gak? Gue jadi peran antagonis terus kalian baper, berarti kan gue berhasil, betul gak? Ya gak sampai kalian bilang kan ini bercanda tapi mukanya serius. Ya emang kita tuh, gue kayak pemerannya gitu, antagonis gitu kan. Ya emang harus kayak begitu. Ya kali kita pengen gimmick ya kan, pengen gimmick, pengen kayak harus di sambil ketawa-tawa kan ketahuan gimmicknya, betul gak? Kita lagi apa, goblok-goblokin orang malah ketawa, ya ketahuan dong. Ya jadi nggak seru dong ya kan. Sama kayak kamu nonton sinetron, peran antagonisnya emang sambil ketawa-ketawa kan, enggak ya kan. Kan kayak begitu bang. Ya mereka lagi ngelakuin kejahatan, ya emang ketawa-ketawa, maksudnya bukan gitu maksudnya ya, beda lagi ya. Tapi ketawa maksudnya dia lagi peranin ya kan, jahatin orang, tapi sambil ketawa kan nggak gitu ya. Sama juga gue lagi jahatin orang gitu kan, gue sambil ketawa ketahuan perannya gitu loh ya kan. Nah baca lagi nih, mereka baper ya, urusan mereka kan, namanya dunia entertain gitu ya. Dan dampaknya juga gede banget ke live saya gitu ya. Bahkan naik gaji terus ya, gara-gara gue ngebacot begini, asal kalian tahu ya. Ya gue jujur aja nih, gaji gue langsung ratusan ya, ratusan JT ya per bulan itu. Alhamdulillah ya intinya, alhamdulillah ini rezeki ya, namanya rezeki dihina ya. Nah, habis itu terkadang yang baik-baik dong tentu membosankan bagi masyarakat Indonesia gitu, bener gak? Kan pengennya kan kayak mau ada drama ya kan, mau yang ada adu tonjosnya gitu kan, berantemnya gitu kan, pengennya kayak begitu kan. Soalnya tegang gitu, ada hiburannya. Masyarakat tuh perlu tontonan kayak begitu loh, dan tontonnya kayak begitu ya, kita makanya ngikutin pasaran gitu ya. Orang perlu hiburan, yang kalem-kalem doang bagi mereka udah biasa aja gitu ya. Nah makanya dampak ke live saya tuh gede kayak begitu ya. Bahkan ada yang bilang ke saya rezeki dihina gitu loh. Makanya saya nggak pernah baper dengan perkataan mereka gitu ya. Sekalipun nggak pernah dengerin, sekalipun gue baper dengan perkataan kalian, nggak pernah, sekalipun nggak pernah. Dengan sangat jujur ya, ini gue yang asli, ini nggak gimmicknya, ini yang gue yang asli ya. Gue kalau yang sekarang ya kan, dia pokoknya nyuruh lebih positif lah intinya, cool down ya.
Iya Bang Gilang, saya cuma jelasin aja, saya bilang kan. Abang kan minta agar streaming saya lebih positif lagi. Cuma ya paling saya tetap memerankan karakter tersebut. Saya udah izin tuh ya. Tetap memerankan karakter antagonisnya karena emang buat dampak live ke saya gede kayak gitu loh. Ya kan? Tanpa menyinggung public figure yang lain gitu loh. Seperti kejadian Celi Boy ini nggak bakal kejadian untuk kedua kalinya kayak begitu ya. Ya semoga nggak ketemu lagi di rank, gue bilang kan. Mau ngomong juga harus hati-hati banget kalau ketemu mereka begitu kan. Ya. Oke Fa, it's your choice, itu pilihanmu lah, dia bilang. Abang cuman saranin ya kan, katanya kan lebih berhati-hati. Oke Bang Gilang, makasih sekali lagi kayak begitu ya. Keep strong katanya kan. Nah habis itu, sejak kejadian Celi Boy ini ya kan. Nah satu persatu video lama gue di up gitu loh. Ini sejak awal mulanya gue viral gitu kan, kontroversial lah intinya ya. Nah ini habis itu tuh video-video lama gue di up gitu loh. Nah habis itu sejak kejadian itu ya kan, video-video lama gue di up nih ya. Yang pas kejadian Celi Boy viral gitu kan. Nah ini kan Celi Boy 30 Juli kan. Nah ini yang EVOS Bajan nih. Lihat EVOS Bajan kapan? 26 Juli ya, 26 Juli ya. Ya lebih lama lagi itu di up tuh ya. Dan di sini gue emang bener-bener nggak ada ngatain si Bajan, cuma ngatain apa namanya, cuman bisa tank gitu kan ya kan. Ya, intinya kayak nggak ada ngehinanya sama sekali sih ya. Gue juga lupa ingat ya. Pokoknya kayak udah, sekalipun gue beneran lupa sih, soalnya kayak udah kebiasaan, paham gak kalian sih? Udah kayak kebiasaan, gue kan sering ngomong publik goblok gitu kan. Nah gara-gara itu gue kebiasaan ngomong goblok, jadi nggak peduli itu siapa gitu ya. Nah kayak kebiasaan intinya ya. Namanya kalau udah kebiasaan gimmick gitu kan, jadi kebiasaan juga gitu, nggak bisa susah hilangin ya. Nggak peduli itu siapa, bodo amat intinya ya. Yang penting ya dampaknya gede ke live gue kayak begitu ya. Nah bisa kalian lihat ya, 26 Juli itu lebih lama dari Bajan, cuman di up lagi gitu sama mereka biar apa, keadaannya makin panas ya kan. Ya yang Celi Boy viral, terus mereka up video lama yang Bajan, terus yang nyindir bikin ya kan, di up semua itu pokoknya itu ya. Video-video lama di up supaya keadaan makin panas kayak begitu loh ya. Di sini gue bener-bener seingat gue cuman ngatain dia cuman bisa tank deh. Terus apa lagi ya, seingat gue cuman itu sih ya. Bajan lu kalau cuman bisa tank, main tank, gue bilang kayak begitu kan ya. Pokoknya kayak begitulah ya. Makanya nggak ada klarifikasi yang ini ya, bener-bener emang nggak ada ngatain ya. Yang hitungannya masih goblok, masih. Habis itu sebelum kasus Celi Boy juga kan bilang kan gue pansos gitu kan. Nah sebenarnya emang gue nggak ada niatan pansos ke mereka, emang nggak ada gitu ya. Karena kan emang ya seperti yang gue bilang udah kebiasaan ngomong public goblok, jadi nggak peduli itu siapa, gue malah lakuin gitu loh. Dan gue benar-benar nggak tahu ngatain public figure kayak MPL gitu emang nggak boleh gitu ya. Nggak tahu, namanya kebiasaan sekali lagi ya. Nah kalau emang gue niat pansos nih, kalian bisa lihat sebelum gue kasus Celi Boy emang udah rame, bisa dilihat sendiri ya. Tuh 300. Sebelum kasus Celi Boy nih udah rame gitu loh. Tuh lihat tuh. Emang gak ada niatan pansos karena gue udah terkenal gitu kan. Emang udah rame ya. Ya sekali lagi ini nggak gimmick. Gue kan cuma ngasih tahu faktanya gimana ya kan. Tuh pas gue turnamen nih, lihat nih. Pas turnamen dapat berapa nih? 600.000 tuh. 600.000 tayangan tuh ya. Bisa kalian lihat sendiri tuh ya. Emang sebelum kasus Celi Boy emang udah rame, ngapain gue pansos gitu ya. Dan itu gaji gue emang udah gede banget gitu ya. Ya intinya gara-gara ngebacot begitulah, intinya gara-gara ngebacot lah. Nah pas di final nih yang kenapa gue nyindir bikin. Nah ini asal mula kenapa gue nyindir bikin ya. Nah pas di sini tuh gue ada nyapa bikin gitu kan, halo bikin gitu kan, add back gitu, fallback ya kan. Terus gue ajak collab gitu kan, gue ajak collab. Nah apa namanya, dia ngacangin gue bang ya, dia ngacangin gue, bener-bener ngacangin gitu loh ya. Nah karena itu gue sakit hati gitu ya. Minimal respon, kalau emang nggak mau tuh minimal respon gitu loh. Minimal respon ya kan. Ini direspon juga nggak cuma sekali tapi 2 kali ya. 2 kali, lu bayangin aja. Ya di situ gue sakit hati, nggak sekali doang ya. 2 kali. Nah besoknya pas kelar turnamen kan gue menang itu. Ya udah ya, bagus ya. Bentar. Nah besoknya gue kan kelar turnamen nih.
Bentar loading ya teman-teman ya. Nah besoknya kan gue kelar turnamen. Nah di sini gue ada nyindir weekend gitu kan di sini nih. Emang Gue ada nyindir weekend ya 19 Juli lah, video lama lah. Pokoknya di up terus lah sama penonton-penonton gue lah, dipanasin keadaannya. Nah gue nyindir weekend tuh, gue bilang kan si weekend apa nggak kayak dulu ya kan, sering baca komen gitu kan, udah nggak pernah baca komen ya, jadi sombong, lupa daratan ya. Ya gara-gara gue sakit hati itu ya, karena dia ngacangin gue sesama streamer gitu kan, sesama streamer ya kan. Lu bayangin aja gimana perasaan lu gitu. Kalau emang nggak mau ya minimal direspon ya, respon aja gitu loh. Kalau emang nggak mau gitu kan. Ini di add back kagak, respon kagak. Gue ajak collab juga kayaknya ditolak mentah-mentah gitu kan. Respon aja gitu loh ya kan. Nah itulah kenapa gue nyindir weekend, tapi cuman sekali dua kali sih, habis itu nggak ada lagi. Ya cuman itu doang. Itu tuh apa namanya, habis itu tuh ya apa namanya penonton gue ya kan, kan pas turnamen nih ya kan, ini penonton gue tuh banyak banyak apa namanya, intinya banyak inilah komen kan, Lord Ava menangin ya kan, nama tim gue kan pasti menang, gue udah pede banget buat menang ya, dan alhamdulillah emang menang gitu ya, juara satu Indo, juara satu di internasional kayak gitu ya. Di komen itu bener-bener pada belain Lord Ava, panutan Ava kayak begitu ya, emang terbukti kejagoannya kan. Ya ini gue ikut turnamen juga sebenarnya permintaan penonton gue gitu kan, dan emang dan terbukti gue juara satu terus ya kan, makanya nama timnya pasti menang ya, bisa kalian lihat sendiri ya. Nih tuh nama tim gue apa, pasti menang tuh ya, bisa dilihat ya, pasti menang sama lawan tercemar ya, kayak begitu ya. Nah habis itu gara-gara video viral gue yang nyindir weekend gitu kan ya kan. Nah ini si Spet nih tiba-tiba message gue gitu ya, si Spet nih ya, Spet message gue nih. Nah ini yang pas di grupnya turnamen nih ya, GGWP Congrats ya kan, kami juara satu kan. Thanks semuanya GGWP ya kan, Congrats juara satu ya kan, thank you bang, makasih ya kan. Tuh si Hansen bilang apa ya kan, GG yang draft katanya kan. Tuh si Hansen Spet ya kan, siapa yang draft tim kalian, itu gue ya, kalian tahu lah buku kemenangan ya, tahu lah ya buku kemenangan itu yang draft gue kan. Gue jawab saya bang ya kan. Nah terus gue jawab lagi, oh ya nice game dan well played bang. Nah, gue sampai bilang kayak gitu ya. Emang yang di live streaming tuh semuanya hanya gimmick intinya ya, karena emang dampaknya ke live gue itu gede ya. Ya gue jujur aja ya, kalau yang untuk sekarang enggak gitu ya. Ini kita jujur-jujuran aja dulu ya, jujur-jujuran aja dulu. Nah habis itu tiba-tiba yang gara-gara gue viral ya kan, pada up video-video lama gue ya kan, dari Celi Boy terus Bajen lebih lama lagi, habis itu nyindir weekend juga lebih lama lagi ya kan. Ini Hansen nih message gue nih, bisa kalian baca ya. Nih Hansen nih, oh ini Ava kan, iya bang ada apa, aku tanya dah, lu beneran ngehina kita kah? Padahal nggak ada sama sekali ya, nggak ada, bener-bener nggak ada itu. Kagak, di mananya bang, gue nanya kan, gue bingung soalnya emang nggak ada gitu kan. Lu ngatain bikin bahkan nggak ada gitu kan, gue tercemar, ngebawa tercemar gitu kan. Ya di mananya sekarang lu memang ngatain kita cupu sampah, itu bener-bener nggak ada, gue jujur aja ya, nggak pernah gue sekalipun di live gue nggak ngatain cupu sampah tuh, nggak ada ya, bener-bener. Makanya nggak pernah dia ngatain kalian cupu, emang nggak pernah, sampah juga nggak pernah gitu kan, buktinya mana gitu kan. Ya pokoknya itu pak penonton gue tuh gara-gara viral tuh panas-panasin pada ke live-nya si Spet gitu kan. Nah apa fitnah-fitnah, bilang gue ada ngomong kayak begitu, padahal nggak ada sama sekali gitu, di fitnah intinya. Ya gue nggak tahu, kata Hansen, dia sendiri nggak tahu, makanya dia nanya gitu kan. Ya paling boal-boalan netizen itu mah ya kan, emang boal-boalan aja, karena penonton kata dia sendiri nggak tahu, makanya dia nanya ke gue ini kan, makanya gue tanya lu kan. Ya nggak ada bang, swear, sampai lu unfollow gue. Nah pertama tuh dia ada follow gue bang, nah tiba-tiba di unfollow, gue juga kaget gitu kan. HD dia kira itu beneran, padahal nggak ada sama sekali ya. Gue bener-bener respect sama mereka gitu loh. Nah ini si Hansen ngasih saran si Spet ya kan, bro gue punya saran buat lu, kan lu tahu sendiri penonton gue hujatan semua, mereka pasti mau adu domba, gue bilang begitu. Terserah lu mau denger atau enggak ya kan, makanya gue tanya lu dulu, nggak langsung gue kata-katain. Nah terus gue jujur di sini, kalau bikin iya gue ada nyindir, cuma nyindir nggak ada ngatain.
Soalnya kemarin gue chat dan minta add back nggak direspon sama sekali. Iya tuh, nggak direspon sama sekali ya. Bener-bener nggak ada gitu ya, kayak begitu ya teman-teman ya. Ya minimal respon gitu. Kalau emang nggak mau respon, gue kan manusia gitu loh. Ya bisa diajak bicara kayak begitu loh. Nah iya lu sendiri bikin karena dia nggak mau add back lu. Enggak, bukan karena itu. Bukan masalah itu, bukan ditolak. Respon juga enggak gitu loh. Direspon aja enggak, minimal respon gue bilang. Ya karena dia nggak suka sama lu. Karena apa, gue salah apa? Nah itu dia, gue juga bingung gitu. Gue salah apa sama bikin sampai dia kayak begitu. Nah si Hansen sendiri jujur tuh, karena dia nggak suka sama lu. Dengerin ya, dengerin kalian streammu, bacotanmu ya kan. Padahal dia dulu pernah kayak begitu juga gitu kan. Dan dia mau tobat, udah nggak mau toksik lagi tuh. Jadi dia menghindari hal seperti itu. Oh jadi begitu. Masa gara-gara stream gue jadi nggak suka sama gue? Lo kan tahu sendiri, ini dunia entertain ya kan. Kalau gue nggak gitu gimana ramenya, gue tanya kan. Ya gue ngerti, ini gue juga pernah bilang di live gue. Gue dulu kalem kok, gue bilang kan. Gue salut sama Ava. Udah 1,5 tahun di FBK Gaming, kalem terus, positif banget. Dia mentalnya kuat dihujat kayak gitu. Bahkan ngomong goblok aja nggak ada, sepi ya kan. Intinya nggak rame lah dulu pas gue kalem. Nah ramenya karena bacot, mau gimana lagi. Yes, gue ngerti banget apa yang lu rasain. Gue ngerti, gue bela lu kok di stream gue. Boleh lu buka stream gue kalau nggak percaya katanya kan. Ya bang, kemarin juga saya puji-puji abang lo di stream saya. Iya gue juga ada puji dia ya. Pas gue kelar turnamen, siapa pemain tersusah di MPL, gue bilang kan. Nah ada yang nanya tuh kan di apa pemain ML-nya kan. Gue jawab apa, Sped ya kan, sebagai MVP MPL season 1 gitu kan. Ya karena emang gue respect sama dia. Gue bilang cari duit susah. Iya kalian harus tahu cari duit itu susah. Itu dia. Kalau kalian tahu susah, kalian pasti ngelakuin apa aja untuk dapetin duit itu. Ya minimal tahu batasannya. Harus tahu batasannya. Gue cuman bilang goblok aja, paling kasarnya tuh goblok aja, itu dia. Ya apalagi pas menang tur saya bilang abang paling jago, tapi dikirain ngejatuhin penonton, malah adu domba. Abang langsung unfollow. Ya makanya aku chat, aku unfollow pas lu sendiri bikin. Nah kayak begitu ya. Soalnya mereka tuh udah kayak satu keluarga. Nah, oh ya udah maaf ya bang, gue bilang kan. Nah, karena mereka tuh tercemar satu keluarga, udah kayak satu keluarga. Gue juga paham. Gue paham kalian keluarga. Tapi masa bikin respon aja nggak mau. Gue swear fans banget sama dia kan. Dari gue SMA ya, sekarang gue udah lulus ya. Pas dia jadi prankster ya kan. Terus pas dia udah kelar prankster, dia berubah jadi Mobile Legend ya kan. Dari prankster ya langsung rame dia main Mobile Legend tuh ya. Karena masalah duitnya lebih banyak di Mobile Legend, makanya dia berubah. Prankster juga usahanya gede banget. Ini udah sesama streamer direspon aja enggak gitu kan. Gue sesama streamer. Sama juga yang pas dia nyindir bikin Kimi Hime bikinnya kan. Dia kan pernah nyindir Kimi Hime tuh. Yang dia bilang itu dia pengen ngajakin collab Kimi Hime tapi nggak direspon gitu kan. Nah sama juga gue, perasaannya sama kayak bikin yang waktu itu. Dia sampai curhat ke kalian kan. Nah gue juga curhat ke kalian kayak begini. Ya emang orang punya perasaan gitu, direspon aja sakit hati gitu loh, nggak direspon gitu loh ya. Makanya gue nyindir kayak begitu. Itu pun gue nggak ada katain karena gue emang hitungannya, gue jujur aja nih ya, gue emang fans sama si Weekend ini. Sebenarnya gue niru si Weekend sih, jujur aja gue niru Weekend. Ya di Weekend kan udah tobat aja sih ya, nanti gue ceritain soal dia tobat ya. Nah ini saya juga sama kayak gitu perasaannya, padahal dia sendiri pernah digituin, pasti sakit lah. Langsung udahlah mungkin lupa daratan dia, gue bilang kayak begitu kan. Pemikiran gue kayak gitu. Ya sekali bang, 2 kali tepatnya ya. 2 kali gue nggak direspon ya, dikacangin ya. Kalau satu kali mungkin nggak kebaca lah, dia kan terkenal. Ini sampai 2 kali minimal respon kayak gitu loh. Karena aku merasa dihargai gue nya ya. Ini direspon aja enggak gitu loh. Ya gue bilang nih, iya tahu saya dia baik banget ya kan. Saya follow kok dia di IG lah. Di IG gue ada follow dia ya sih bikin ya. Ya dia sering ngasih bantuan sumbangan, gue ada lihat semua itu ya. Ya emang gue walaupun sakit hati, gue tetap fans sama dia intinya. Kagum banget sama dia. Cuma ya kalau emang gak mau cuma ngasih saran aja, minimal respon gitu ya. Ya minimal respon kalau emang gak suka sama gue gitu kan.
Nah ini kalau untuk saya sendiri emang keterlaluan ya yang pas Jelly Boy itu ya. Apalagi dia public figure, gue juga nggak nyangka bakal viral itu kayak begitu ya. Makanya gue disuruh RRQ buat klarifikasi. Tapi ya mau gimana lagi, sekali lagi 1,5 tahun gue di FB pakai cara protagonis, yaitu jadi peran orang baik, kalem dan benar-benar nggak ada ngomong kasar ataupun toksik sama sekali. Bahkan bego goblok tuh nggak pernah diucapin live. Tapi terus gue udah berubah jadi peran antagonis, banyak bacot dan goblok-goblokin orang, langsung rame dan banyak yang baper gitu. Artinya saya berhasil memerankan karakter antagonis tersebut gitu kan. Berarti emang gue tuh lebih cocok jadi peran antagonis kayak begitu kan. Kalau udah berhasil pasti disuruh begitu terus, betul gak? Betul atau betul? Betul bang, ya jelas betul. Cuma harus tahu batasannya aja itu. Ya nggak boleh ya ini itulah, pokoknya tahu batasannya lah ya. Jangan sampai kayak kejadian kayak kemarin public figure. Nah ini gue kasih lihat nih. Bahkan gue sampai gara-gara viral Jelly Boy tembus penonton 24.000 di Facebook. Paling rame itu di Facebook se-Asia Tenggara ya, sekali lagi ya. Se-Asia Tenggara tuh 24.000 tuh paling rame. Sampai tembus gara-gara viral itu 24.000 penonton, lu bayangin aja. Ya 25.000 ya. Ya gue bilang ya yang ngehujat ya 90%, 10% yang bela gue bilang ya. Nah ini dia ngajak telepon. Nah di sini telepon kita jujur-jujuran ya. Nah ternyata si Bikin ini, kalian bisa lihat ya live streaming si Bikin di Facebook, dia udah kalem kan, ya kan? Kalian bisa lihat sendiri, kalem ya kan? Penontonnya berapa? Lebih sepi dari gue kan? 100k doang, 100k. Komennya cuman berapa? 2000-an. Komen gue sehari live berapa? 70.000, 60.000, 70.000. Dia 2.000 doang. Ya, lihat berapa view-nya, 100k, gue berapa? 400k ya kan? Beda jauh kan? Ya karena emang penontonnya tuh lebih suka tuh yang ngebacot gitu loh. Ya paham ya kalian, di sini nih, si Spet jelasin. Si Bikin nih udah tobat, dia sekarang tuh lebih mendekatkan diri ke Tuhan gitu loh. Jadi dia udah berhenti ngetoksik. Ya, udah berhenti ngebacot gitu loh. Ya kayak begitu ya. Ya kalau lihat dia pas live streaming, apa namanya, kalem-kalem doang kan, cuman main HP sambil main game ya, nggak banyak ngomong ya, karena dia udah fokusnya ke Tuhan gitu loh ya, udah berhenti intinya ya karena dia tujuan awal dia udah tercapai gitu ya, semuanya udah pada kenal dia ya kan, udah uang dia juga udah banyak banget, lebih banyak, bisa dibilang cukup banget lah ya. Nah kalau gue kan hitungannya masih kayak apa namanya, nyari nama lah intinya ya gue harus gimana gitu, emang Indonesia nyuruh kayak begini, kita mau gimana gitu kan, emang kita disuruh harus begini, lu mau rame lu gitu kan ya. Kalian bisa lihat kan gue ngebacot begini lebih rame dari Bikin kan sekarang kan, 400k Bikin 100k di FB itu, lihat tuh. Nah komennya 70k, gue Bikin 2000-an ya kan. Kami bisa lihat sendiri lah intinya lah ya. Nah pokoknya si Spet jelasin itu ya kan, ternyata si Bikin udah mulai nggak suka gue tuh sebelum gue ngebacot juga ternyata ya. Dulu gue pernah bermasalah sama keluarga dia yang tercemar gitu ya, si Zeker, tahu Zeker gak? Jadi dulu tuh gue punya masalah sama Zeker tuh, gue kan lagi ngejoki ya kan. Nah si Zeker tuh ngetrol gitu loh. Nah habis itu gue ke live streaming dia, gue itu apa, omel-omel lah intinya ya. Nah agak habis gue omelin gitu kan, streamer kok ngetrol gitu kan. Nah gue omelin si Zeker nih, si Zekernya malah ngadu ke Bikin. Nah dari situ dia udah mulai nggak suka sama gue gitu loh ya. Bukan karena apa streaming gue ngebacot sih, enggak gitu, emang udah dari masalah sama keluarga dia sih, tercemar, namanya keluarga ya pasti ya dibela lah kayak gitu ya. Nah habis itu kan tiba-tiba kan udah reda kan, 1 minggu kemudian soal Jelly Boy, Bajan, siapa lagi, nyindir Bikin udah reda. Nah tiba-tiba si apa namanya, si GPX baru reaksi ya kan, baru reaction gitu kan, reaction video-video gue yang viral itu kan, baru di reaction, telat intinya ya. Nah tiba-tiba panas lagi, udah reda panas lagi, alhamdulillah banget ya.
panas lagi. Udah reda dipanasin lagi ya kan. Nah, habis itu udah dipanasin lagi. Nah, habis itu anak-anak si Nemo ini ya, gue jujur aja ya. Ya gue nggak usah plesetin lah ya. Nah, terus si anak-anak Nemo ini langsung pada nyerang gue gitu loh. Ya langsung diserang gue kan, ampun lah, diserang banget itu ya. Lebih parah dari sesi 1 ya. Sesi 1 yang lagi viralnya gitu kan. Ini dipanasin anak-anak GPX yang reaksi gitu kan. Nah, ini lebih parah serangan kedua gitu ya. Serangan sesi kedua gitu kan, lebih parah dari sesi pertama ya. Nah, habis itu dipanasin makin panas. Nah, itu gue baru ya, pokoknya mereka kayak nggak suka sama gue begitu kan, satu GPX gitu kan. Nah, penontonnya juga ikutan gitu ya. Nah, habis itu tuh gue solo rank gitu kan. Nah, ini yang kejadian gue sama Ruben ya. Nah, ini kejadian gue sama Ruben nih. Baru berpikir kan gue. Nah, ini kejadian gue sama Ruben nih, bisa kalian lihat ya. Nah, di sini kejadian gue sama Ruben. Tuh, kalian bisa lihat di 4 hari yang lalu nih ya. Tepatnya 20 Agustus ya, hari Jumat ya. Kalian bisa lihat nih. Si Panda Hanzo bab 1 ya kan. Nah, ini ketemu ya. Gue benar-benar nggak kenal dia sih sebelumnya, Bang. Gue kaget pas tahu dia pro player gitu kan. Kok bisa gitu ya ada. Nah, gue pun Lihat benar-benar nickname S1. Nah, dia troll gue di sini ya. Dia solo rank juga ya. Gue solo rank, dia solo rank ya. Sama-sama solo rank gitu ya. Dan ketemu, dan di sini nick dia udah kayak gini ngatain gue tuh. Lihat tuh. Panda Hanzo bab 1 ya, bisa kalian baca ya. Pakai ngomong nama hewan. Gue seumur-umur live streaming walaupun gue toksik-toksiknya gitu kan. Walaupun gue goblok-goblokin orang, gue separah-parahnya tuh nggak pernah ngomong nama hewan gitu loh. Ini sampai BABI ya kan. Ya pokoknya benar-benar lah, dari nicknya udah ketahuan lah. Terus tiba-tiba nih ya, dia yang ngetrol, dia yang ngamuk gitu. Dia yang bikin ulah, dia yang bikin masalah, dia yang ngamuk. Ini dia playing victim gitu loh. Nih di sini ya, dia bilang gue ngehina orang tua dia ya. Nih kalian lihat ya. Kita langsung ke apa namanya? Ini dengerin. Pengacara, pengangguran banyak acara ya di sini ya. Karena kan emang ya, gue nggak kenal dia, sekali lagi gue kira public. Jadi pengangguran gitu nggak kan. usah banyak gaya, John, nggak usah banyak gaya. Ruben gitu ya, gue benar-benar nggak kenal emang. Kasihan mama papa lu tuh lagi kerja capek-capek. Rasakan penderitaan mereka, anaknya malah main game, ngomong kotor terus, gangguin orang. Udah jadi beban keluarga, udah John, udah jadi beban keluarga tuh udah. Nah tuh kalian bisa dengar sendiri ya, gue bilang apa, mama papanya lagi kerja ya, mending bantuin mereka. Gue bilang kayak begitu, mending bantuin mereka daripada lu main game malah cuman kerjanya cuma ngetrol gitu loh. Paham nggak kalian? Gue bener-bener nggak ada niatan. Gue tahu batasannya. Ketika gue ngomong kayak begitu, gue tahu batasannya. Nggak boleh hubungin sama orang-orang yang lain. Lu bermasalah sama orang itu, gue pasti hina orang itu ya. Nggak mungkin gue nyambungin sampai ke orang tuanya tuh, nggak mungkin ya. Gue cuma bilang kasihan mama papa lu lagi kerja John ya kan. Ya gue bener-bener nggak kenal dia ya kan. Gue bilang kayak begitu, kasihan mama papa lu John, mereka lagi kerja ya kan. Bahasa Jawanya gue kan keturunan Jawa, udah kebiasaan bilangnya nguli gitu loh. Bukan bilang mama papanya kuli, nggak ada. Ya nggak ada. Mama papa lu nguli, atau kita sebutnya kerja gitu loh. Udah kebiasaan, namanya keturunan Jawa gitu ya. Bahasa Jawanya tuh nguli tuh kerja gitu ya, nggak ada niat ngehina. Mama papa lu lagi nguli. Ya mending lu bantuin mereka kerja ya kan. Mending lu bantuin mereka kerja. Ya daripada lu main game ya kan, cuman buat ngetrol ya kan. Lu selain ngerugiin gue, lu ngerugiin 3 orang yang lain. Dia kan solo rank ya kan, gue juga solo gitu kan. Dia nggak, selain ngerugiin gue, dia juga ngerugiin 3 orang yang lain gitu loh. Ya gue bilang kayak begitu, dia malah playing victim, malah dia yang merasa tersakiti gitu loh, merasa dia yang terhina gitu loh. Bilang gue hina mama papanya, padahal nggak ada sama sekali ya, nggak ada bang. Lagian kalau emang beneran gue bilang mama papanya kuli, sejak kapan itu kuli hinaan? Sejak kapan gitu loh. Gue bilang nguli lu tahu gak, kerja nguli
Ya, beda bang, beda gitu, konteksnya beda. Nguli ya dalam bahasa Jawanya tuh kerja. Mama papa lu lagi kerja gitu kan. Kan gue jelasin kayak begitu. Ya cuman dia malah playing victim, bilang mama papanya dihina padahal nggak ada sama sekali gitu ya. Ya dia tuh bener-bener supaya gue pengen banget gue diserang kayak gitu loh. Ya sampai Instagram gue hilang nih, kan bisa tak asal kalian tahu. Instagram gue hilang gara-gara dia. Ya. Nah, habisnya di report, soalnya pada mikirnya gue ngehina orang tua. Gue tahu batasannya, kok tahu? Serius. Gue jujur aja tahu. Itulah kenapa kalau emang gue pengen ngehina orang tuanya pasti gue langsung gitu loh. Tapi faktanya nggak ada. Dia malah playing victim, dia yang bikin ulah, dia yang bikin masalah, dia yang merasa tersakiti. Aneh kan? Gue benar-benar nggak kenal dia, bahkan dari nick dia aja udah ketahuan gitu. Ya dari nick dia ketahuan, nggak ketahuan banget. Ya, dia bahkan di sepanjang live dia tuh, kalau nonton live dia asli ngomong kotor terus, bener-bener nama hewan keluar itu, kebun binatang keluar dari mulutnya bang. Ya bahkan dia nyebut dia kenal gue nggak kenal dia di sini ya, bener-bener nggak kenal gitu loh. Nggak, sejak kapan itu pertanyaan kita, sejak kapan Nguli kata hinaan? Dia bilang gue ngehina orang tuanya kuli, padahal gue bilang mama papa lu lagi nguli gitu kan, kerja, bahasa Jawanya intinya ya. Kerja itu lo kerja, bukan hinaan. Sejak kapan Nguli kata hinaan? Fitnah lo. Lu tuh udah fitnah Ruben, lu udah fitnah. Instagram gue hilang gara-gara lu. Ya. Gue bahkan dia manggil teman-teman dia gitu loh. Ya, gue pikir ini gue dirugiin ya di posisi ini ya, gue dirugiin ya. Nah ini kita lihat live streamingnya Ruben ya. Lihat live streamingnya Ruben ini, bisa kalian lihat nih judulnya nih. Awal mula permasalahan Ruben Hood dan RRQ Panda. Nonton full biar paham ya, kalian lihat di sini ya. Dilihat ya, lihat nih. Tuh, lihat. Dia lagi solo rank ya tuh, solo rank di sini tuh. Panda. Tuh. Panda tuh. Gimana lu kayak limbat? Mampus gua tuh. Woi, ketemu Panda entot. Tuh. Dengar kalian omongan dia hancur banget. Dengerin. Ketemu Panda. Panda, berantem yuk. Lihat kalian. Woi, ketemu Panda entot. Tuh, mampus lu Panda, gua troll lu babi. Ngen, bab. Tuh, ngen, bab. Omongannya asli. Omongannya asli, apa itu omongannya? Ngen tadi, bab 1. Tuh. Anjing lu Panda. Tuh, anje ANJ tuh keluar tuh. Tuh, dia malah lapor ke temannya tuh. Tuh, lapor. Wih, manggil anak-anak GPX. Siap. Ya, aku pikir lu keras. Ternyata mental partian, mental keroyokan ya kan. Kupikir lu keras Ruben. Ternyata mental partian. Aduh, manggil temennya kayak begini pun dia manggil temennya. Kalian nonton sendirilah, gue muak banget ya. Jijik banget gue liatnya. Asli, dia live streamingnya penuh kata-kata kotor. Ngen, bab 1, ANJ keluar semua itu ya. Nah, terus tiba-tiba kelar live tuh dia nyerang IG gue gitu loh. Dia nyerang IG gue nih, lihat ya. Nah, habis itu kelar live itu nyerang IG gue gitu ya. Dia nyerang IG gue, bilang gue ngehina orang tuanya padahal nggak ada sama sekali gitu kan. Nggak ada sama sekali, dengan sangat-sangat jujur gitu kan. Nah, ini gue langsung clearin masalah nih ya. Kalian lihat di sini, kalian baca ya, gue langsung clearin. Soalnya dia tag gue di Instagram dia gitu kan, dia masukin story bilang gue ngehina orang tuanya. Ya semuanya langsung nyerang gue tuh. Main kok ngehina orang tua padahal nggak ada sama sekali. Benar-benar itu difitnah banget ya. Gue tahu batasannya kok, tahu. Ya hanya clearin masalah tadi pagi ya teman-teman. Yang nonton live pasti paham gitu. Gue nggak kenal dia pertama kan. Karena setahu gue hanya publik yang sering nge-troll gue. Kan tahu lah kalau nonton live gue ya, pasti tahu lah ya. Sering banget di troll publik itu, sering banget ya. Dan gue nggak nyangka gitu, ternyata sekelas pro player MDL juga bisa nge-troll, gue bilang kayak gitu kan. Dia yang bikin masalah, bahkan nick dia begitu pakai nama hewan ngehina gue.
Nah gue tetap positif main dengan serius kan, karena gue solo rank, gue harus bertanggung jawab gitu. Gue solo rank, gue harus jangan ngetrol intinya ya. Dia ngetrol pakai Johnson Retry ya kan. Tuh lihat kredit skor dia dari 110 jadi 95, 15 buah berkurang. Ya, bisa kalian lihat sendiri berapa orang report dia si ini. Ya si Ruben tuh. Sepanjang game gue dibacotin sama dia di in game dan gue nggak balas sekalipun. Kan bisa lihat live gue kan, nggak ada sekalipun gue balas tuh tanggal 20 Agustus tuh ya, hari Jumat tuh. Bener-bener nggak ada gue balas sekalipun di in game. Ya karena bagi gue tahu ya dia public, tahu gue kayak begitu kan. Tapi ternyata pro player. Bahkan Muntun belain gue bilang kan, lihat kredit skor dia dari 110 turun jadi 95. Pada report dia soalnya. Kan solo rank. Gue nggak ada maksud ngehina orang tua dia. Maksud gue itu orang tua dia lagi nguli. Ya maksudnya kerja. Bahasa Jawa itu loh. Mending bantu mereka daripada nggak ada kerjaan. Ngetrol orang. Kasihin ortunya capek-capek kerja. Dia cuma main game buat ngetrol orang. Kan betul. Bahkan gue kasih saran yang baik. Buat bantu orang tua dia gitu loh. Bukannya lu main game ngetrol orang. Nggak ada manfaatnya. Ya. Bahkan gue kaget tahu dia pro player dari kalian gitu. Ujung-ujungnya apa? Dia yang ngamuk. Itu dia kan. Nah karena kejadian ini gue benar-benar dirugiin ya. Soalnya gue di playing victim, dijebak ya kan. Ya anak-anak gepek nyerang gue ya kan. Mereka tuh anak-anak gepek juga ngambil mentah-mentah gitu ya. Nah gue benar-benar gak ada ngehina orang tua dia. Anak-anak gepek belain dia karena keluarga gitu kan. Kan si Ruben kan satu keluarga sama si ini gepek gitu kan. Udah kayak keluarga lah mereka lah intinya. Jangan karena satu keluarga begitu udah salah total, lu belain, lu lihat dulu videonya gitu loh. Ya, ada gak kata ngehina? Nguli sejak kapan kata ngehina? Nah, gara-gara ini Instagram gue hilang pertama dan gue ditendang dari RRQ. Ya, walaupun gue ditendang, gue bilang apa nih? Makasih semua anggota RRQ, semoga kalian semua sukses dan sehat selalu, amin. Di sini gue bahkan masih pamit, masih doain mereka ya. Senang bisa bekerja sama kalian tuh. Bisa kalian lihat ya. ya intinya cuman begitu sih ceritanya ya. Ya kayak begitu cerita yang sebenarnya sampai gue ditendang dari RRQ ya kan. Instagram gue juga hilang ya kan. Nah habis itu tarik napas dulu lah. Nah, namanya orang lagi di atas ya pasti banyak yang pengen jatuhin gitu aja ya. Pasti banyak yang pengen jatuhin. Gue cuman mau bilang si Pak AP juga ya. Kan katanya kan Panda udah nggak di RRQ lagi kan, terakhir kali gue lihat tuh video dia kan. Nggak usah ngurusin streamer yang nggak jelas dibikin terkenal gitu. Dia ngatain gue gitu kan. Dia ngatain gue apa streamer nggak jelas dibikin terkenal ngapain katanya kan. Ya makasih hinaannya buat hinaannya ya Pak AP ya. Semoga RRQ bisa juara di MPL. Ya amin. Gue mah masih doain santuy ya. Ya semoga Pak AP juga semakin dewasa juga ya dalam memilih kata-kata ya. Ya apalagi dia CEO kan. Nah habis itu gue nggak mau nyindir lagi lah ya. Nah di sini selagi kalau Ruben masih ingin bermasalah sekali lagi ya, ingat Ruben, lu udah salah, lu bikin ulah, lu yang merasa tersakiti, playing victim, bahkan sampai Instagram gue hilang, gue ditendang di RRQ gitu kan. Ya Ruben ya. Dan ingat Ruben, lu lu di backing circle GPX ya kan. Lu di backing circle GPX, gue ada backingan yang lebih kuat. Apa itu? Kalian tahu gue ada backingan yang lebih kuat dari GPX ya. Ya Kraken Esport, ingat itu ya. Ingat itu namanya baik-baik, Kraken Esport ya. Tunggu gue ya Ruben ya. Tuh gue ada backingan lebih kuat tuh. Kraken Esport, ingat itu ya. Kraken Esport, silahkan kalian cari di Google. Baru 1 minggu yang lalu dibuat ya. Dan itu udah langsung gede itu ya. Siap-siap ya Kraken Esport ya.
gue di backing oleh Kraken Esport. Ingat itu, lu di backing Gepek, gue di backing Kraken Esport. Ya jadi kita kalau lu mental keroyokan ya ayo ya sama-sama kayak begitu lo ya. Ya mungkin itu aja semuanya ya yang harus aku ungkapin ya. Ya sampai gue ditendang ya kan. Ya soalnya si ini Ruben juga udah hilangin Instagram gue sampai gue ditendang RRQ karena dia lapor Pak AP ya. Ya playing victim banget intinya. Ya sekali lagi terima kasih semuanya dan inilah diri gue yang sebenarnya ya. Yang nggak ada gimmicknya ya, paling pas live gue masih ada gimmick-gimmick. Ya intinya begitulah, namanya mau rame begitu, kita cuma ngikutin arus ya. Sekali lagi terima kasih. Waalaikumsalam.